Kita lanjutkan perbincangan pemirsa masih bersama dengan Dewan Pakar IAKMI Hermawan Saputra. Mas Hermawan, ini kalau kita kembali bicara mengenai tracing, khususnya Rizik Syihab ini kan beliau sempat bertemu dengan sejumlah tokoh begitu. Bahkan bertemu juga dengan Wali Kota Depok yang akhirnya Pak Wali Kota juga positif begitu kan. Nah, ini kan dikhawatirkan antara RS-nya bisa tertular atau justru Rizik Syihab yang menularkan. Ini bagaimana sebaiknya menyikapi hal ini? Iya, yang sudah positif diketahui itu kan Pak Wali Kota Depok ya. Jadi dari situ bisa di tracing apakah beliau itu kemungkinan besar tertular di saat bertemu dan dari acara bersama Habib Rizik atau malah dari sumber lain. Nah, itu menjadi pintu masuk juga untuk dilakukan tracing. Nah, kita tentu saja tidak mengetahui dengan persis pada kemungkinan yang mana Pak Wali Kota Depok itu menjadi sumber, dari mana sumber penularannya. Tetapi kalau misalnya ada beberapa orang lain dalam suatu acara di Petamburan juga terkonfirmasi positif, boleh jadi para penyelidik epidemiologi nanti akan melihat yang mana yang betul-betul menjadi klaster awalnya tanda kutip. Nah, jadi dari pintu Pak Wali Kota Depok itu bisa ditelusur, dari beberapa lagi yang pernah hadir di acara di Petamburan yang sudah positif juga bisa ditelusur. Nah, apakah mereka punya keterkaitan satu sama lain? Yang bisa memastikan itu penyelidik epidemiologi. Karena secara runut nanti bertahap akan ditanyakan ditelusur seperti apa sumber dan proses mereka hingga menjadi positif. Nah, dari situ prosesnya. Nah, sementara untuk Habib Rizik masuk dalam, kalau istilah lamanya itu ODP, istilah lama ya. Istilah lamanya itu ODP atau orang dalam pemantauan. Nah, kalau sekarang bisa juga dianggap suspek atau dicurigai karena banyak sudah yang pernah hadir di dalam acara itu yang memang sudah positif. Nah, yang namanya ODP atau suspek ya tentu belum bisa terbukti selama memang hasil penyelidikan epidemiologinya belum disimpulkan. Jadi yang kita tunggu adalah kerjasama dari semua pihak, termasuk dari individu mungkin Habib Rizik dan beberapa tokoh yang lain juga, apakah mereka secara kooperatif. Tetapi mungkin itu tadi yang menjadi tendensinya ketika terlalu sibuk dan ramai sekali diberitakan, sehingga pada akhirnya juga melangkah jauh sampai kepada hal-hal yang privacy. Di sini juga tetap ada privacy dari orang-orang atau individu karena berkaitan dengan haknya, begitu. Oke, ya memang dengan adanya overexpose kadang-kadang substansinya malah dilupakan ya, Mas Hermawan. Tapi gini. Iya, disitulah. Di situ menjadi bahan perbincangan para ahli hukum. Kalau pengamat di luar kan hanya melihat dari sisi kepentingan penyelidikan COVID, tetapi tentu yang begini ini kita harus menjaga kenyamanan, keamanan, dan hak individu juga di dalam masyarakat kita. Oke, untuk pemilihan tes swab sendiri kan ini dilakukan oleh Mercy ya, dan tidak melibatkan pemerintahan kota begitu untuk melakukan swab test. Ini sebetulnya bagaimana? Apakah memang bisa atau seharusnya seperti apa, Mas Hermawan? Dalam keadaan wabah dan kepentingan publik, seharusnya semua pemeriksaan, jaminan atas pemeriksaan, dan kendali data hasil pemeriksaan semuanya dilakukan oleh pemerintah. Dan itu amanat di dalam Undang-Undang Wabah, Undang-Undang Nomor 4 tahun 84 atau 1984. Itu betul-betul menjadi tanggung jawab pemerintah, termasuk perlindungan atas hak-hak yang lain. Maka kalau ada lembaga di luar pemerintah yang melakukannya, ya bisa-bisa saja untuk kepentingan tertentu, tetapi itu bagian dari secondary proses saja, tetapi primary prosesnya adalah pemerintah yang harus melakukan dan punya kewenangan untuk itu. Saat ini ketika Mercy tidak memberikan data itu kepada pemerintah, ini bagaimana? Apakah memang seharusnya atau atas dasar kepentingan privasi pasien tersebut? Nah, batas-batas privasi ini kan yang menjadi bias, Mas Hermawan. Apakah memang ketika memberikan data kepada pemerintah itu masuk dalam ranah melanggar privasi atau seperti apa? Pemerintah tidak relevan meminta data dari Mercy
Jadi Mercy tidak punya kewenangan atau kewajiban juga melaporkan ke pemerintah karena bukan organik pemerintah. Mercy hanya memiliki kepentingan lain di luar kepentingan nasional atau penanggulangan wabah secara nasional. Nah, pemerintah sendiri yang harus memastikan melakukan testing, melakukan tracing, tetapi sekaligus juga melindungi hak pasien dan keluarganya. Jadi bukan pemerintah meminta hasil ke Mercy atau Mercy harus melaporkan ke pemerintah, itu sesuatu yang tidak link and match karena bukan bagian dari organik pemerintah. Nah, tentu Mercy punya kepentingan lain dari sisi kemanusiaan, mungkin kaitannya dengan pribadi atau individu yang bersangkutan. Tetapi yang harusnya melakukan upaya mulai dari testing, tracing, sampai juga bagaimana pendataan sekaligus melindungi hak pasien ini adalah pemerintah sendiri. Jadi Anda bisa menilai bahwa permintaan Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, meminta agar Rizik Syihab dites ulang itu sesuatu yang lumrah begitu? Apa ada dampak medisnya, Mas Hermawan? Lumrah. Pada situasi itu kita sih menganggap dari regulasi dan nilai kesehatan yang ada, lumrah pemerintah ingin melakukan tes dan juga kepentingan untuk memastikan individu tertentu apakah tertular atau juga beresiko erat untuk ditelusur. Tetapi yang menjadi persoalan ketika itu dipublish secara luas. Nah, ini yang menjadi titik etiknya itu, ini ethical unclearance begitu, kira-kira di situ persoalannya. Kalau ada penolakan dari yang diminta untuk tes ulang, bagaimana Mas Hermawan? Iya, tentu tes ini pernah dilakukan atau tidak, itu dulu. Yang pernah dilakukan tes ini oleh siapa? Nah, maka tes ulang itu kan dalam kasus COVID memang harus berkali-kali pengetesan COVID itu. Jadi kemungkinan false positif itu bisa saja terjadi karena kaitan dengan quality prosesnya begitu ya. Tetapi kalau yang dilakukan oleh pihak swasta atau individu di luar pemerintah, itu tidak bisa menjadi acuan utama karena kepentingan ini adalah kepentingan yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk masyarakat dan bangsa kita. Mas Hermawan, Anda bagaimana sejauh ini melihat kredibilitas kemudian sinergitas yang dibangun antara rumah sakit yang melayani kesehatan, kemudian juga dengan Satgas dan juga pemerintah sebagai yang harusnya bertanggung jawab untuk memberantas pandemi ini, begitu? Iya, ini kan proses dari awal yang memang di awal-awal sekitar kalau kita bagi 9 bulan COVID ada di Indonesia ini kita bisa membagi dalam 3 periode ya. Jadi Maret, April, Mei ini periode adaptasi, transisi dan penyesuaian sumber daya. Kemudian masuk Juni, Juli, Agustus seharusnya ini adalah golden period untuk kontrol COVID-19. Seharusnya betul-betul kita bisa mengendalikan pada termin yang kedua itu. Tetapi rupanya kita jebol, sekarang masuk yang ketiga, COVID tidak kunjung berakhir. Tandanya ada yang menjadi masalah dan masih menjadi problem di dalam koordinasi komunikasi antara pemerintah. Jadi kami bisa mengatakan bahwa pemerintah dalam hal ini, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, harus betul-betul meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi dalam pengendalian COVID. Termasuk misalnya di Kota Bogor, apakah sistem rujukan penanganan COVID berjalan? Apakah rumah sakit UMI bagian dari rumah sakit yang ditunjuk untuk penanganan COVID atau tidak? Apakah nanti setiap layanan untuk COVID diberikan oleh rumah sakit UMI ini sudah terkerjasama dan terjamin oleh BPJS dalam kerangka penanggulangan wabah atau tidak? Apakah pemerintah dari awal terlibat dalam menyediakan APD, insentif untuk rumah sakit, untuk dokternya atau tidak? Kalau semua ini sudah dilakukan secara mutual coordination, maka wajar kalau akan terjadi mutual benefit atau sesuatu yang bermanfaat besar untuk masyarakat Kota Bogor. Tapi kalau tidak ini dilakukan sejak awal, maka problem komunikasi seperti saat inilah yang bisa terjadi di permukaan. Ya kita bicara ke depan lah ya, Mas Hermawan. Ini saat ini kan HRS sudah keluar begitu ya dari rumah sakit malam hari ketika sore hari didatangi oleh Satgas dan juga Pemkot Bogor. Ini
kedepannya seperti apa? Apakah memang pengawasan yang ketat terhadap HRS harus dilakukan, isolasi rumah kah, atau seperti apa yang harus dilakukan agar karena HRS ini kan sering sekali beraktivitas cukup sibuk begitu ya sampai mengumpulkan massa begitu. Bagaimana Mas Hermawan? Iya, ini harus dipastikan ya, di dalam resume medis namanya catatan ketika pasien itu akan pulang dari rumah sakit, pasti DPJP, dokter penanggung jawab layanan itu akan memberikan note. Apakah pasien itu pulang paksa, misalnya, pulang paksa ini berarti sebenarnya indikasinya masih harus dirawat, tetapi karena pasien memaksa pulang, dokter maupun rumah sakit tidak bertanggung jawab bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi pasien memaksa, statusnya pulang paksa. Ataukah dipulangkan? Jadi dipulangkannya ya tentu karena indikasi medis, boleh rawat jalan, atau memang sudah sembuh dan pulih. Dan itu dipulangkan oleh rumah sakit atau dokter penanggung jawab layanan. Atau yang terakhir kabur. Nah, kabur ini lain soal. Jadi beda kabur, beda pulang paksa, beda dipulangkan. Nah, apakah yang benar di dalam kasus Habib Rizik? Nah, ini tentu yang paling paham ini adalah DPJP dan juga rumah sakit yang memiliki medical record atas itu. Jadi kita sulit mengatakan apakah kejadian tersebut adalah pulang paksa, dipulangkan atau kabur. Nah, ini yang memang harus clear dahulu. Tetapi umumnya tentu saja kita harus tetap mengingatkan bahwa siapapun dan dimanapun dalam keadaan pandemi COVID ini, seyogianya kita kerjasama kooperatif dengan berbagai institusi agar tidak hanya untuk diri kita, terutama juga untuk kepentingan orang lain dan masyarakat luas. Pentingnya kita saling melindungi dalam keadaan COVID, sehingga ada penghormatan terhadap hak individu, tapi ada perlindungan terhadap hak masyarakat yang umum. Sehingga harus kita kooperatif semuanya. Oke, kita harapkan ya ke depannya bahwa peningkatan kerjasama, kemudian sinergitas antar lembaga ini bisa dibangun, dan yang paling penting adalah tingkatkan kinerja dalam senyap dalam melawan COVID-19 ini. Mas Hermawan, terima kasih atas informasinya dan pemaparannya bersama kami. Terima kasih, Bung Cikal. Baik, pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda Good Morning Jakarta akan segera kembali.